Firman Tuhan sudah katakan, kalau kata Tuhan, kamu akan mati dengan dosamu, maka pasti akan mati dengan dosamu. Kalau tidak bertaubat, tidak terima Yesus, tidak minta dibaptis, maka saudara akan mati di dalam dosamu. Inilah firman Tuhan. Saya akan membawakan firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 44. Demikian. Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 2 ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita dapat memastikan orang yang percaya Yesus kepada Yesus berarti percaya kepada yang mengutusnya. Barang siapa melihat Yesus, ia melihat Dia yang telah mengutus Yesus. Dengan mudah kita mengenali Tuhan kita. Berdasarkan ayat ini, kita mengenal Tuhan. Berdasarkan ayat ini, kita dapat memastikan kita mengenal wujud Tuhan. Wujud Tuhan ada hanya pada Yesus. Wujud Allah itu yang roh, maka ada pada Yesus. Kalau siapa percaya kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus, kepada Sang Anak, maka percaya yang mengutus Yesus. Kita gambarkan contohnya. Kalau ada seseorang yang diutus oleh Bapak Presiden Jokowi untuk mendatangi ke perkampungan ke suatu daerah, orang yang menyambut utusan Bapak Presiden itu berarti menyambut titah Presiden. Apakah sama yang diutus dengan yang mengutus? Sama dalam prinsip, sama dalam tugas, hanya beda dalam wujud. Kenapa? Karena wujud itu duniawi, tapi utusan perintah adalah rohani. Itulah sebabnya kenapa Yesus disebut anak Allah, karena bagian daripada ruh Allah itu sendiri. Yesus bisa memastikan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini jaminan bagi umat pengikut Yesus. Sebagaimana dikatakan surat Yohanes 14 ayat yang ketiga. Di situ dijelaskan, Yesus pergi sekarang menyediakan tempat bagi pengikutnya, dan akan kembali lagi menjemput yang percaya, supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Ini kepastian. Karena Yesus menjelaskan dengan tegas, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ikut Yesus di jalan terang. Ini adalah ketegasan, kepastian, supaya saudara yang cerdas memilih yang pasti-pasti saja. Ayat 46, aku datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Orang yang sudah mengikuti Yesus mempunyai kepastian ya dan amin. Sekali sorga, tetap sorga. Sekali neraka, selamanya di neraka. Ayat 47 dikatakan, dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, nah ini yang berat.
Mendengar si iya firman, tapi tidak mau melakukannya. Aku tidak menjadi hakimnya, oh tapi tidak dihakimi. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan aku menyelamatkannya. Tuhan Yesus akan mengampuni, akan menyelamatkan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saudara, firman Tuhan sudah katakan, kalau kata Tuhan, kamu akan mati dengan dosamu, maka pasti akan mati dengan dosamu. Kalau tidak bertobat, tidak terima Yesus, tidak minta dibaptis, maka saudara akan mati di dalam dosamu. Inilah firman Tuhan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Saudara, Yesus tidak pernah berbicara sembarangan. Tanpa perintah dalam hatinya, tidak bisa bicara sembarangan. Artinya, karena Yesus bersama Bapa bagaikan gula dan manisnya. Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ini harus digarisbawahi. Antara Yesus dan Bapa adalah satu. Bukan berarti Bapa di surga tidak ada karena turun ke bumi. Bukan itu. Bukan seperti itu. Kita tanpa roh Bapa tidak akan hidup. Yesus tanpa diperintah oleh roh Bapa ke dalam hatinya tidak bicara berkata-kata. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya alami, saya juga tidak bisa bicara apa-apa tanpa Tuhan memerintahkan bibir saya untuk berbicara menyampaikan ini. Saya blank dalam pikiran kalau ini tidak boleh dikatakan, kata Tuhan. Ini yang sekarang saya katakan itu mutlak perkataan Sang Bapa melalui cong mulutnya Muhammad Kate, saudara. Sang Bapa melambai-lambai, mari nak kemari, datanglah kepadaku. Yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kamu kelegaan. Yang banyak dosa, banyak utang, banyak kreditan, jalannya udah sengkle, kayak begini, itu terlalu banyak utang. Tuhan bicara kepada hati, bukan kepada telinga. Kalau yang bicara kepada telinga membisikkan, itu iblis. Sekarang selagi ada kesempatan, saudara bisa bertobat, saudara bisa terima Yesus selagi ada, selagi hidup, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebagaimana dikatakan Yohanes 12 ayat 40 berapa? Ayat 44 dan 45. Barang siapa melihat Yesus, melihat Dia yang mengutus Yesus. Yesus adalah wujudnya manusia, sama seperti kita, segambar. Kalau Tuhan Yesus adalah gambaran dari Tuhan, berarti Tuhan sendiri wujudnya seperti Yesus. Agar punya gambaran manusia melihat Tuhan itu di dunia. Oh, wujud Tuhan saya kok manusia wujudnya. Yaitu namanya Yesus Kristus. Jadi tidak keliru lagi nih nanti di akhirat. Ketika datang di langit datang, Yesus turun. Soalnya umur saya tidak tentu. Belum tentu besok bisa menyampaikan. Hari ini saya sampaikan hari ini. Walaupun merasa Anda, oh pahit benar ngomong. Kulil haqa walau kana muron. Katakan yang benar. Walaupun pahit kedengarannya.